Pemirsa, demi mewujudkan Bali yang bersih, nyaman, hijau, dan bebas dari sampah plastik, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat koordinasi pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar, Jumat 11 April 2025. Acara ini juga diisi dengan peluncuran gerakan Bali Bersih Sampah oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Rapat Koordinator Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dihadiri oleh ribuan peserta terdiri dari berbagai lintas sektor hadir dalam acara ini. Antara lain 636 kepala desa, 80 lurah, 1.300 mendesa dan 200 perwakilan dari desa adat. Selain kelurahan, desa dinas dan desa adat, acara ini juga dihadiri 800 Babinsa Sebali yang dipimpin langsung Danrem 163 Wirasatya dan 800 Babin Kamtibmas dipimpin Kapolda Bali, ratusan komunitas peduli lingkungan hidup dan perguruan tinggi Sebali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan tekad bersama menjalankan surat edaran SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Menurutnya momen ini merupakan kesempatan penting untuk bersama-sama berjuang membersihkan Bali dari sampah. Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sampah di Bali menjadi masalah serius. Volume sampah sebalik kini mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar paling banyak menyumbangkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Jenis sampah yaitu 60% lebih sampah organik dan 17% lebih sampah plastik, di mana berasal dari 60% sampah rumah tangga, 7% lebih sampah dari pasar dan perdagangan, 11% lebih dari perniagaan. Untuk itu, percepatan penanganan sampah dilakukan melalui gerakan Bali Bersih Sampah. Gerakan ini merupakan sebuah inisiatif dan niat baik bersama untuk kebaikan, kepentingan bersama guna mewujudkan Bali ini bersih dan lestari hari ini dan di masa yang akan datang agar dapat diwariskan kepada generasi penerus di masa mendatang. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen, kerja kolektif, gotong royong, kesungguhan dan konsistensi semua pihak. Gerakan ini tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah saja, namun juga mewajibkan pihak swasta atau pelaku usaha dan industri untuk turut mendukung serta mengikuti komitmen tersebut. Ia menekankan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi semua pihak untuk turut serta menjaga kebersihan di Bali. Wayan Koster menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Bali bebas sampah plastik sekali pakai, sudah dilakukan upaya dan program berupa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu juga diterapkan pengelolaan sampah berbasis sumber yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Pergub ini menekankan kepada desa, kelurahan, dan desa adat untuk mensosialisasikan kepada warganya agar aktif membangun desa dan wilayahnya dengan melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya dan mereka juga harus bertanggung jawab pada sampah yang dibuat. Sampah organik atau sisa makanan, daun, dan lainnya sebaiknya diolah secara alami menggunakan tebe modern. Hasilnya berupa kompos berkualitas yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk pertanian atau penghijauan. Sementara sampah dan organik atau daur ulang bisa dibawa ke bank sampah yang kemudian dijual ke pihak daur ulang, menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban TPA. Pihaknya berharap desa wajib membuat prarem yang dilakukan pengangkutan sampah secara terpisah ke TPA dan menegaskan jika ada desa yang tidak bersedia atau tidak berhasil menjadikan desanya bebas sampah plastik dan tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan dikenakan sanksi penundaan bantuan keuangan berupa pencairan insentif kepala desa dan perangkat desa. Meskipun pencapaiannya belum maksimal dan menyeluruh, namun sisa dari desa yang belum aktif diharapkan akan segera menjadikan gerakan Bali Bersih Sampah sebagai prioritas untuk mewujudkan Bali Bersih Sampah pada Januari 2026 mendatang yang pelaksanaannya dimulai dari sekarang. Selain dua peraturan di atas yang mengikat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang diciptakan, pemerintah Provinsi Bali juga melakukan upaya perlindungan terhadap danau, mata air, sungai, dan laut yang diatur ke dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020. Tahun ini kami memberlakukan kebijakan untuk percepatan penanganan sampah melalui gerakan Bali Bersih Sampah dengan memberlakukan surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025
tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Tepuk tangan untuk gerakan ini. Pertimbangannya, Bapak Menteri, kami sebenarnya diberi warisan kearifan lokal, Sadkerti. Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur kami sebenarnya mewajibkan untuk melestarikan ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Jadi secara genuine, orisinil memang sudah ada kearifan lokal yang mewajibkan warganya untuk menjaga ekosistem alam. Selain hal yang bersifat bersumber dari kearifan lokal ini, juga posisi Bali menjadi destinasi utama pariwisata dunia yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Bali ini seperti Bapak Menteri sampaikan tadi adalah mukanya Indonesia di mata dunia. Jadi karena itu kita harus jaga agar Bali ini bersih. Yang ketiga, pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal, yang berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Ini yang kami berlakukan dalam surat edaran ini. Kemudian dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan undang-undang lain, peraturan pemerintah lain. Ada juga peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Kemudian peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Itulah sebabnya diberlakukan gerakan Bali Bersih Sampah yang meliputi dua program, yaitu pertama pengelolaan sampah berbasis sumber dan yang kedua pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Lembaga yang dituju adalah nomor 1, lembaga kantor pemerintah dan swasta harus bisa mengelola sampah secara mandiri. 2, desa, kelurahan, dan desa adat. 3, pelaku usaha, meliputi hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe. 4, lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. 5, pasar, perusahaan daerah pasar maupun juga pasar desa atau desa adat. Dan yang keenam adalah tempat ibadah. 6 lembaga inilah yang menjadi sasaran kami untuk menjalankan kebijakan Bali Bersih Sampah. Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi serta menyampaikan rasa bangga terhadap pemerintah Provinsi Bali yang menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani dan siap untuk melakukan deklarasi gerakan Bali Bersih Sampah serta mampu menjadi daerah percontohan provinsi yang bebas sampah ke depannya. Para pimpinan provinsi dan kabupaten se-Bali yang hadir pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk merasa berbangga dan berbesar hati dengan masyarakat Bali pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Bali. Bapak Ibu sekalian, saya sudah keliling Indonesia untuk bersama-sama mencermati pengelolaan sampah di seluruh kabupaten kota di Indonesia, di provinsi dan daerah-daerah lain di provinsi Indonesia ini. Namun, hanya di Pulau Bali inilah, kemudian di Provinsi Bali inilah terdapat kegiatan yang sangat progresif sejak saya datang sampai hari ini. Maka saya sekali lagi mohon izin saya berbangga untuk masyarakat Bali pada kesempatan hari ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Pangdam, para Bupati, Forkompinda Provinsi dan Kabupaten, dan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Malam ini, barusan tadi, kita menyaksikan bersama tidak hanya deklarasi yang disampaikan oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur Provinsi Bali, tetapi merupakan deklarasi, aksi-aksi yang secara konkret dan real, sistematis dan struktur yang diharapkan mampu menciptakan Bali bersih. Sekali lagi, ini luar biasa sekali, Pak. Dan belum pernah kita untuk provinsi mempunyai rencana
harapan saya 3-4 bulan kemudian, maka Bali akan menjadi percontohan pengelolaan tuntas sampah di seluruh Indonesia. Menteri Hanif berharap dengan aksi nyata ini di tengah hiruk-pikuk permasalahan sampah, Bali dapat menjadi contoh konkret yang bukan hanya melakukan deklarasi namun dapat secara nyata menyelesaikan permasalahan sampah menjadi prioritas yang dilakukan saat ini, serta mampu menjadi komitmen semua pihak termasuk pelaku usaha, industri, dan masyarakat umum untuk menjadikan Bali bersih sampah. Dalam rangka mempercepat pencapaian Bali bersih sampah, Gubernur Bali memberlakukan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan pertimbangan kewajiban melestarikan ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Bali merupakan destinasi utama pariwisata dunia dan pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal. Gerakan Bali Bersih Sampah secara langsung dipimpin oleh Gubernur Bali yang bersinergi dan berkolaborasi dengan Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, dan Danrem 143 Wirasatya. Selain itu, masing-masing pimpinan akan memimpin Gerakan Bali Bersih Sampah di wilayah masing-masing. Bunga Widrayani, Bali TV.